Masih di Belajar Bareng Envan, tentunya di segmen terakhir ini kita akan kupas habis lagi tentang membaca sastra. Saya ingatkan adik-adikku semuanya di rumah tetap semangat untuk membaca ya. Kita lanjutkan pada sub materi menentukan makna kata. Dengan soal yang sama, tadi kita menemukan kalimat atau kata yang berwarna merah di situ. Ya, coba langsung dibaca soalnya saja. Makna kata bercetak miring pada kutipan cerita tersebut adalah bercetak miring. Ya, dilihat di layar kaca adik-adikku semuanya, ada kata bermuka dua. Ya, Pinkan merasa seperti pengecut. Lantas apa bedanya dengan Tom? Ia selalu bermuka dua. Pinkan menulis surat sedih yang ditujukan untuk Uni. Kira-kira apa itu bermuka dua? Iya, tepat sekali. Sama ya jawabannya ya. Bermuka dua berarti tidak berpendirian. Kita lanjutkan. Masih dengan menentukan makna kata. Makna ungkapan secangkir kopi terbalut senyum dalam kutipan cerpen tersebut adalah soal ujian sekolah berstandar nasional tahun 2018-2019. Kita baca ilustrasinya. Saban, hari ini ia termenung di teras. Sesekali para selastri hadir kala itu menyeruput secangkir kopi. Cangkir itu dibelikan istrinya dulu saat baru menikah. Pikirannya tergiring. Sosok Lastri seolah-olah menghampiri, menyodorkan secangkir kopi terbalut senyum. Lalu ia duduk di sampingnya. Dia pamitan kepada Lastri, lalu beranjak meraih cangkul, keranjang, serta air minum yang selalu disiapkan Lastri sebelum ia berangkat ke sawah. Suhari rindu masa-masa itu. Hati-hati bang, jangan lupa makan siang di rumah. Nanti Lastri buatkan tempe dan sayur asem kesukaan abang. Kita lihat ya sekali lagi, secangkir kopi terbalut senyum. Apa kira-kira makna kata secangkir kopi? A. Kepedihan hidup. B. Ketentraman hidup. C. Kehidupan yang makmur. Atau D. Kehidupan yang sengsara. Kita menggunakan logika berpikir saja ya. Ketika kita meminum kopi, apa yang dibayangkan? Secangkir kopi berbalut senyum. Sudah minum kopi ya, tersenyum pula. Apa kira-kira jawabannya? Apa kira-kira? Tepat sekali, ketentraman hidup ya. Rasa tentram akan menyelimuti hati ketika kita bisa minum secangkir kopi dengan berbalut senyum. Kita lanjutkan ya. Baiklah, masih dengan menentukan makna kata. Kali ini kita baca soalnya. Makna kata bercengkerama. Bercengkerama dalam paragraf pertama adalah, kebetulan ini soal ujian nasional tahun kemarin itu ada beberapa paragraf teks. Hanya saja untuk memudahkan anak-anak memahami, saya mengutip satu paragraf saja. Ada kata bercengkerama. Kita baca kalimat tengahnya dulu ya. Ia pun mengunyah. Coba kita lihat kalimat ini. Ia pun mengunyah hidangan itu dengan sangat sopan, meskipun itu hanyalah sekedar basa-basi belaka. Setelah makan, mereka pun bercengkerama. Kucing desa sangat tertarik mendengar cerita dari kucing kota itu, ya. Bercengkerama. Tadi di awal saya sudah sebutkan, ketika kita bertemu dengan kata sulit, maka hal pertama yang dilakukan adalah membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi tidak mungkin kalau ujian nasional kita membawa kamus atau membawa gawai yang di dalamnya terdapat KBBI 5. Ya, baiklah. Bercengkerama adalah bercakap-cakap dengan senang. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bercengkerama itu bercakap-cakap, ya. Selanjutnya, kemarin soal model seperti ini anak-anak juga banyak yang mengalami kesulitan. Namun beberapa contoh soalnya begitu panjang yang tidak mungkin saya tampilkan di layar kaca anak-anak semuanya, di layar televisi. Tapi saya mengambil satu contoh ilustrasi soal menentukan bagian cerita. Manakah yang termasuk dalam bagian resolusi pada fabel? Apa itu resolusi adik-adik? Resolusi adalah
anti klimaks ya. Kalau pertama ada orientasi atau penyituasian, kemudian ada pemunculan masalah. Setelah pemunculan masalah ada klimaks atau ada komplikasi, kemudian ada resolusi, yang terakhir kalau dalam tabel ada koda atau peleraian bagian akhirnya. Resolusi ya, yang mana? A. Kucing kota menjenguk saudaranya di desa. Kira-kira bagian apa ini? Tepat sekali, orientasi. Dengan penuh amarah, penghuni rumah mengambil sapu lalu memukul kucing desa. Apa kira-kira? Resolusi. Mohon maaf, kebalik ya. Komplikasi. Mohon maaf. Dengan penuh amarah itu komplikasi. Resolusinya lalu sang kucing menjelaskan, itu yang C ya. Yang D kodanya ya. Saya salah menempatkan tanda jawaban ya. Jawabannya yang tepat adalah resolusi C. Sekarang kita pada soal yang sulit. Nah, sulit untuk saat ini tapi mudah saat ujian nasional, karena kita sudah belajar ya adik-adik. Kita belajar menentukan pola pengembangan. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut. Saya sudah mencoba membuat screenshot dari soal ya. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah terlihat ya di layar kaca adik-adik semuanya, meskipun agak sedikit buram, mohon maaf. Yang A mendeskripsikan aksi tokoh, teks kedua menampilkan lokasi kejadian. Yang B menampilkan lokasi kejadian, teks 2 pemunculan masalah. Yang C pemunculan masalah menampilkan aksi tokoh. Yang D mendeskripsikan aksi tokoh. Yang teks 2 pemunculan masalah. Kita baca terlebih dahulu ya. Kini ku tahu kesalahanmu, tanya Pak Lurah sambil memandang tajam tukang kebun. Kelurahan yang duduk sambil menundul. Seminggu yang lalu tukang kebun membuat kesalahan hingga Pak Lurah marah besar. Pak Lurah sangat menyayangi tukang kebun itu, tapi kesalahan yang dia buat mengundang amarah Pak Lurah. Kira-kira apa jawabannya? Kalau kita sudah bisa melihat sedikit situasi dari teks ini, apakah pendeskripsian aksi atau menampilkan lokasi atau pemunculan masalah? Kita bandingkan dulu dari teks 2. Uda Ramadan alias Pak Jenggot, teman sekantorku, sebuah perusahaan konstruksi berasal dari Padang yang memiliki istri Nike, perempuan Solo yang juga kerja di kantor yang sama. Baginya tiada hari tanpa rendang, ya diet. Segala macam daging kecuali rendang, padang dan masakan daging bersantan, warna kecoklatan mendekati hitam pekat itu. Tak heran badannya mulai gemuk, ya menjadi gemuk. Apa kira-kira? Sama ya jawabannya ya. Yang tadi pemunculan masalah ketika Pak Lurah marah kepada tokoh siapa tadi? Tukang kebun, dan ini adalah aksi dari ya. Soal selanjutnya menentukan pola pengembangan bahasa. Yang apa ini? Sama dengan soal yang tadi, namun ini soal ujian nasional tahun kemarin juga anak-anak analisisnya. Ya. Terlebih dahulu penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut saya akan Master Edi akan mencoba mengajak adik-adik untuk mengupas ini sedikit. Jangan ke soal dulu. Kita kenal dulu sama ini ya. Berdasarkan pengalaman Master mengajar di sekolah, tentunya juga ada di rumah mungkin juga menemukan itu apa bedanya idiom atau kata kias, terus majas, kemudian peribahasa. Saya akan sedikit mengupas ya, istilah atau ungkapan, idiom, makna kias ya, merupakan arti yang sama. Ungkapan disebut juga dengan makna kiasan. Perbedaannya adalah jika berbicara istilah ungkapan, maka berbicara satuan kata. Jika berbicara istilah kiasan, maka berbicara antara satuan kata dan kalimat. Contohnya, engkau bagaikan rembulan. Ya, cita-citaku setinggi langit. Ini sudah pada kalimat. Ayah bekerja setiap hari banting tulang untuk kepentingan. Itu merupakan kias. Ya, tapi kalau idiom banting tulang, besar kepala, tulang punggung. Nah, seperti itu ya. Kita ke majas. Kalau majas yang sering muncul pada soal ujian nasional, coba Master beri tanda merah. Ada majas personifikasi, membuat benda mati seperti manusia atau seperti benda hidup. Kemudian hiperbola, majas yang melebih-lebihkan, dan majas metafora atau majas perumpamaan yang berupa kata kiasan. Dewi malam, bunga desa, dan seterusnya ya.
Kalau personifikasi, pena yang menari-nari, ombak yang berkejaran, kemudian daun-daun yang berteriak, rumput-rumput yang bergoyang, seperti itu ya. Yang terakhir, peribahasa. Peribahasa adalah ungkapan yang memiliki arti tertentu dengan kalimat yang ringkas. Contohnya, mencari jarum dalam tumpukan jerami. Apa artinya adik-adik? Melakukan pekerjaan yang sia, seperti ayam kehilangan induknya, seperti air di daun talas, seperti mendapat durian runtuh, mendapat keberuntungan, seperti pungguk merindukan bulan. Apa itu artinya pungguk merindukan bulan? Mengharapkan sesuatu, ya, tapi kita tidak mampu untuk meraihnya. Tercoreng arang di kening, malu ya. Kita kembali lagi ke soal, ya. Kira-kira apa jawaban dari soal pada bagian ini? A. Makna kias. Kita temukan dulu, apakah ada makna kias pada teks 1? Apa? Ada apa di situ? Coba kita lihat. Mengundang amarah yang tak terbendung. Ya betul ya, mengundang amarah yang tak terbendung. Amarah kok terbendung, gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan menggunakan bahasa Lukas. Bahasa Lukas itu bahasa yang jelas. Apakah ada ungkapan di sini? Tukang kebun itu makna yang sebenarnya atau makna ungkapan? Kira-kira adik-adik. Makna yang sebenarnya ya. Tukang kebun, orang yang bekerja sebagai atau berprofesi membersihkan kebun ya. Penggunaan dialog antar tokoh, ya bisa jadi karena di situ ada tanda kutip atau tanda petik, maksud saya, mohon maaf, tanda petik. Kemudian penggunaan kata sandang, perlu diketahui apa itu kata sandang. Kata sandang itu si, sang itu ya, si aku, sang pemimpi, ya, sang penyair, seperti itu ya. Menggunakan majas. Kalau di sini tadi saya tidak menemukan majas. Berarti apakah adik menemukan majas pada teks 2 maupun teks 1? Tidak ya? Oh tidak. Baik, maka jawaban yang tepat adalah iya, sama dengan master. Bagaimana adik-adik belajar kita hari ini? Tentunya masih tetap semangat dan jangan sampai adik-adikku semuanya malas membaca. Ya, ada sebuah kata bijak. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sebuah motivasi yang disampaikan oleh Mario Teguh. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju, kata Albert Einstein. Tentunya belajar kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya hari ini merupakan kesempatan yang berharga yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Wisata Batu dalam menggelar acara BBF untuk mempersiapkan UNBK. Adik-adikku semuanya SMP MTS sekota Wisata Batu, dan tentunya ada kesimpulan yang manis untuk adik-adikku semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan supaya anak-anak bisa cerdas dalam menyelesaikan soal ujian nasional. Dan saya pribadi, Master Edi, apabila di dalam saya menyampaikan tadi ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan sukses untuk anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.